Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasi China yang berjudul The Double War. Film ini diproduksi oleh Filmco Entertainment Limited, dirilis pada tanggal 24 Juli 2020 dan disutradarai oleh Teddy Chen, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Henry Lau sebagai Yilong, Peter Ho sebagai Chu Hun, Chen Hanlin sebagai Jinggang, Lu Xiajian sebagai Binu, dan Ming Hu sebagai Guru Besar Guan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Cerita bermula di kerajaan Zhao Selatan, tepatnya di Pavilion Lingyan, di mana utusan kerajaan Yan Utara tengah mempersembahkan hadiah. Tidak berlangsung lama, mereka menghamburkan hadiah tersebut dan berusaha mengacaukan istana. Namun usaha mereka sia-sia, di mana mereka tewas dan dibiarkan menjadi santapan beruang buas. Sesaat itu, Guru Besar Guan menyampaikan ide untuk mengadakan turnamen bela diri guna mencari marsekal besar lapangan, dan Kaisar pun menyetujuinya. Di tempat yang sama, Guru Besar Guan melepaskan beberapa elang pengabar untuk mencapai wilayah 8 klan dengan mengumumkan ke semua kesatria tentang pertemuan di kota Phoenix. Scene berpindah di klan King Yuan. Salah satu elang pengabar tengah sampai dan ketua klan membacakan dekret kaisar dari kota Phoenix, di mana akan terjadi peperangan dan kaisar mencari marsekal besar lapangan. Turnamen ini mewajibkan tiap klan mengirim 3 orang prajurit hebat. Seorang pria yang bernama Yilong yang hidup sebatang kara bersedia dikirim ke kota Phoenix dan mereka memanggilnya Berandalan. Dan peserta kedua bernama Chu Hun dikenal sebagai seorang pembelot yang memiliki dendam kepada Guru Besar Guan karena telah membunuh kakaknya. Dan peserta ketiga bernama Jin Gang. Di tempat yang sama, ketika mereka hendak ke kota Phoenix, Yilong memberi penghormatan kepada ibunya yang sudah meninggal. Kemudian ketua menceritakan riwayat ibunya yang menitipkan Yilong kepada dirinya. Ketika ketua menanyakan siapa ayahnya, dia keburu meninggal dan hanya meninggalkan sisir yang patah. Yilong memutuskan pergi ke kota Phoenix, tidak hanya mengikuti turnamen, tapi dia juga bertekad mencari tahu jati dirinya. Setelah itu, ketua memberikan tombak yang patah kepada Chu Hun. Kemudian mereka bertiga beranjak pergi. Di tempat yang berbeda, tepatnya di sebuah gurun, Jinggang menceritakan tentang adanya hutan mistik yang mengetahui semua kejadian di masa lalu dan berharap Yilong mengetahui masa lalunya. Di saat mereka asyik bercerita, muncul monster kepiting dari belakang Jinggang, kemudian menelannya hidup-hidup. Seketika itu, Chu Hun bertarung melawan monster kepiting dan berhasil membunuhnya. Di tempat yang berbeda, tepatnya di sebuah goa, Chu Hun menceritakan jati dirinya kepada Yilong, di mana dia berjuang bukan untuk klan King Yuan, melainkan untuk kakaknya. Chu Hun pun teringat akan masa lalunya. Di saat dia berusia 16 tahun, mereka berperang melawan tentara Yan Utara dan berhasil membunuh jenderal dari Yan Utara yang disaksikan oleh putrinya. Tapi pada akhirnya semuanya tewas di tangan Guru Besar Guan.
Scene berganti di istana kekaisaran Zhao Selatan, di mana diam-diam utusan kerajaan Yan Utara menemui guru besar Guan. Dia mengingatkan guru besar Guan akan misinya di kerajaan Zhao Selatan, di mana Guan punya misi untuk menaklukkan Zhao Selatan sekali serang. Guan meminta waktu 1 bulan untuk melaksanakan strateginya. Scene berpindah di kota Phoenix, di mana mereka tengah sampai dan mengantri untuk mendaftar. Sementara di atas, mereka melihat 2 jasad yang digantung. Dan ternyata, kedua jasad merupakan pencuri dari Yan Utara. Tibalah mereka di dalam kedai, yang sesaat kemudian, guru besar Guan datang bersama beruang miliknya. Dia menegaskan bahwa ketika mereka sudah mendaftar, tidak ada yang diperbolehkan untuk mengundurkan diri. Di tempat yang sama memperlihatkan 2 budak dari Yan Utara tengah bertarung sampai mati. Dan pertarungan dimenangkan oleh perempuan bernama Binu. Binu pun dibebaskan. Seketika itu Binu terperangah melihat tombak milik Chuhun. Seorang pria menawarkan Binu untuk dijual. Dengan sengaja, seorang gadis menyenggol bahu Chuhun sehingga dia tampak mengacungkan tangan. Dengan terpaksa, Yilong pun membeli Binu. Di tempat yang sama, di saat Yilong dan Chuhun kebingungan mencari orang tambahan karena jumlah mereka hanya 2 orang, sementara uang mereka telah habis untuk membeli Binu, tiba-tiba seorang gadis menawarkan dirinya untuk bergabung bersama Yilong dan Chuhun tanpa bayaran. Namun Chuhun tidak menyetujuinya. Karena gadis itu terus memaksa, Chuhun tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Nona Jinggang. Sesaat itu, Yilong melihat wanita berjubah biru. Di tempat yang sama di suatu malam, Binu kepergok hendak membunuh Chuhun. Chuhun menanyakan alasan Binu membunuh dirinya. Seketika itu Binu menceritakan jati dirinya dan teringat akan masa lalunya, di mana kakak Chuhun telah membunuh ayah Binu yang merupakan jenderal dari Yan Utara. Chuhun berjanji akan menebus dosa kakaknya ketika dia berhasil menghabisi guru besar Guan. Di tempat yang sama, tepatnya di arena pertandingan pada babak pertama, para peserta dibelenggu rantai dan mereka harus menghindari bola besi raksasa yang siap menggilas tubuh mereka hingga mereka dapat menyeberang menuju guru besar Guan. Posisi pertama dimenangkan oleh klan Zishuan dan posisi kedua dimenangkan oleh klan King Yuan dan posisi ketiga dimenangkan oleh klan Falcon. Di tempat yang sama pada babak ketiga, mereka ditugaskan untuk mengambil telur Raja Buas. Klan pertama yang berhasil membawa telur Raja Buas akan masuk ke babak final. Mereka pun tiba di sebuah goa. Setibanya di dalam, Chuhun terkena racun bunga. Mereka pun menyembunyikannya di balik pohon. Beruntung Chuhun mengetahui penawarnya, yaitu sejenis lumut berwarna jingga. Sesaat itu, klan Zishuan terjerat akan pohon, dan klan Falcon berhasil menemukan telur sang Raja Buas dan membawanya lari. Di tempat yang sama, Jinggang berhasil merebut telur Raja Buas, sementara sang naga terus mengejarnya. Yilong berhasil merebut telur Raja Buas, sementara sang naga terus mengejarnya. Sesaat itu, kepala naga terjebak di sebuah lubang sempit. Seketika itu, Yilong melihat rumput jingga yang berada di atas kepala naga tersebut, lalu mengambilnya. Sang naga berhasil melepaskan diri, kemudian mengejar mereka berdua, dan kepalanya kembali terjebak.
Di tempat yang sama, mereka berdua berhasil membawa penawar untuk Chuhun. Di sisi lain, Yilong merasa kasihan terhadap naga tersebut karena cepat atau lambat naga itu akan mati. Tanpa pikir panjang, Yilong bergegas menolongnya dengan menarik mahkotanya dibantu dengan Jinggang. Disusul Chuhun yang tidak tinggal diam. Naga itu pun selamat dan menghampiri mereka. Yilong berjanji akan mengembalikan telur tersebut jika turnamennya usai, tak peduli menang atau kalah. Sementara dari jauh, tampak wanita berjubah biru mengawasi mereka. Di tempat yang berbeda, klan King Yuan berhasil memenangkan babak ketiga dengan membawa telur si Raja Buas. Namun rupanya pertandingan tidak sampai di situ, di mana marsekal besar lapangan hanya untuk satu orang. Dan di babak berikutnya, mereka harus saling bertarung. Bagi yang terakhir hidup, dialah pemenangnya. Di saat mereka dilanda kegalauan, muncullah wanita berjubah biru. Wanita itu menyatakan bahwa dirinya adalah teman dari ayah Yilong. Kemudian wanita itu membawa Yilong menuju hutan mistik. Di tempat yang berbeda, tibalah mereka di tengah hutan mistik, di mana batu-batu besar berterbangan. Dari situ, Yilong mendengar suara ibunya yang menyatakan bahwa Yilong adalah putra mantan Raja Yan Utara. Wanita berjubah biru menyatakan bahwa dia mengawasi Yilong sudah lama, namun Yilong menyangkalnya dan bersikukuh bahwa dirinya bukanlah keturunan raja. Wanita itu meminta Yilong melumuri lengannya dengan darah untuk melihat tanda di lengannya. Benar saja, muncul tanda emas di lengan kirinya yang membuktikan bahwa Yilong adalah keturunan raja dari Yan Utara. Di tempat yang berbeda, Chuhun memutuskan untuk pergi meninggalkan Yilong karena tidak sudi berhubungan dengan orang dari Yan Utara karena kakaknya tewas di tangan Guan yang merupakan orang dari Yan Utara. Jinggang berusaha mencegahnya pergi, namun usahanya sia-sia. Chuhun bersikeras untuk pergi dan meminta Jinggang untuk meninggalkannya. Di tempat yang berbeda, di tengah pelarian Jinggang, dia mendapati sejumlah anak buah guru besar Guan yang bersiap membunuhnya. Karena sejatinya dia tidak ingin ada marsekal yang melindungi raja muda. Beruntung Chuhun datang menolong, tapi naas, Guan berhasil melumpuhkan Jinggang dan berniat membunuhnya jika Chuhun terus melawan. Karena Chuhun terus melawan, Guan mengambil sehelai rambut Jinggang dan menariknya dengan sangat kuat hingga dia tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Yilong berhasil menemukan Jinggang dalam keadaan sekarat. Jinggang memberitahukan kepada Yilong bahwa guru besar Guan menangkap Chuhun dan meminta Yilong menyelamatkannya. Sesaat itu, Jinggang pun tiada. Scene berganti di istana kekaisaran Zhao Selatan, di mana guru besar Guan menciptakan kerusuhan dan dia meminta prajuritnya untuk membawa raja muda ke dalam paviliun Lingyan. Sesampainya raja muda di dalam paviliun, pintu keluar tidak bisa dibuka. Sesaat itu, Guan meninggalkan raja muda di dalam paviliun dan mengurungnya. Di tempat yang sama di luar istana, Chuhun tengah bertarung melawan beruang buas milik guru besar Guan. Beruntung Binu datang menolong, namun naas, beruang buas mencabik-cabik tubuh Binu. Beruntung seorang kesatria dari klan Kadal berhasil menghabisi beruang tersebut. Dan di sisi lain, Binu akhirnya meregang nyawa di pelukan Chuhun. Di tempat yang sama, guru besar Guan tengah membuka parasut untuk melarikan diri, disusul dengan Yilong. Sementara istana terbakar karena minyak fosfor membanjirinya. Di sisi lain, Chuhun dan Clan Falcon berusaha membuka pintu paviliun untuk mengeluarkan raja muda.
Dari dalam, Raja Muda terus berteriak memohon untuk diselamatkan. Beruntung Chuhun berhasil menyelamatkan Raja Muda. Namun naas, klan Falcon tewas terpanggang. Sesaat kemudian, Yilong berhasil menjatuhkan parasut guru besar Guan. Tanpa pikir panjang, Chuhun memanfaatkan kesempatan untuk balas dendam atas kematian kakaknya dengan menyerang guru besar Guan secara membabi buta dan menancapkan tubuhnya ke sebuah patung yang lancip hingga menembus ke dadanya, dan dia pun tewas di tempat. Scene berpindah di pemakaman Jinggang di mana Raja Muda mengangkat Chuhun menjadi marsekal besar lapangan. Chuhun menanyakan kemana Yilong akan pergi. Yilong menyatakan bahwa dirinya akan pergi menuju Yan Utara, seraya mengucapkan sampai jumpa lagi kepada Chuhun. Namun sebaliknya, Chuhun menyatakan sebaiknya kita tak usah berjumpa lagi, karena kalau kita berjumpa akan terjadi peperangan lagi. Chuhun mengendarai kudanya dan pergi berlalu, sementara Yilong menuntun kudanya, dan cerita pun selesai.